I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Kemana langkah kau pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau kau ujung dunia, siakan ku nanti. mesti ketujuh samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Hamawati, kelas 3 akuntansi, prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Khairun Kota Ternate. Jadi di sini saya sedang berada di salah satu tempat sejarah, yaitu Benteng Orange. Dan di sini saya ingin menjelaskan peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Oke, baik, saya akan jelaskan. Pengantar perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba, bunga, gharar, ketidakpastian, dan kegiatan haram lainnya. Lembaga pendukung perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Berikut lembaga-lembaga pendukung utama. Dewan Syariah Nasional DSN sampai MUI bertugas mengeluarkan fatwa tentang produk dan layanan keuangan syariah, mengawasi kepatuhan produk perbankan syariah terhadap syariah Islam. Dan selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengatur dan mengawasi operasional bank syariah, memberikan regulasi yang mendukung inovasi produk perbankan syariah. Bank Indonesia atau BI mengatur kebijakan moneter yang mendukung keuangan syariah, mendorong inklusi keuangan syariah melalui program-program strategis. Dan selanjutnya, Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu Basyarnas, menjelaskan sengketa yang terkait dengan perbankan dan keuangan syariah. Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS menjamin sistem simpanan nasabah bank syariah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. 3. Industri pendukung perbankan syariah. Industri pendukung membantu operasional dan pengembangan bank syariah melalui layanan yang sinergis. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi berbasis syariah seperti suku dan reksadana syariah. Dan selanjutnya, asuransi syariah atau takaful memberikan perlindungan keuangan berbasis syariah untuk nasabah bank syariah. Dan selanjutnya, teknologi finansial atau yang disebut fintech syariah mendukung digitalisasi layanan perbankan syariah seperti pembayaran dan pembiayaan berbatas syariah. Dan selanjutnya, lembaga keuangan mikro syariah membantu pengembangan ekonomi mikro melalui pembiayaan syariah, tantangan dalam pengembangan perbankan syariah, kurang literasi keuangan syariah di masyarakat, persaingan dengan bank konvensional, keterbatasan inovasi, produk yang kompetitif. Dan selanjutnya, terakhir, strategi pengembangan perbankan syariah meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah, kolaborasi antara bank syariah, fintech, dan lembaga pendukung lainnya, dukungan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan pro syariah, dengan kolaborasi berbagai lembaga dan industri pendukung perbankan syariah dapat berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional. Baik. Dan saya akan lanjutkan sejarah perbankan syariah, konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar, kebijakan dan pengembangan, dan program konsep operasional, akad-akad dalam transaksi, undang-undang dan regulasi perbankan syariah dan kelembagaannya. Prinsip-prinsip dasar syariah. Bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, implementasi prinsip syariah inilah menjadi perbedaan utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam
hadis Islam hubungan sabda hablum min Allah maupun dalam hubungan sesama manusia hablum minan nas. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu akidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, berbagai khalifah yang mendapatkan amanah dari Allah. Sekarang syariah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah hablum minallah maupun dalam bidang muamalah hablum minan nas yang merupakan aktualitas dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sedang meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan pendidikan disebut muamalah maliyah. Dan yang selanjutnya akhlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariat dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikutnya, itu tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakinkan akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat Islam, menempati fungsi untuk semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan, apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi garam, sehingga yang ada adalah bukan harga uang, apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, tetapi nilai untuk menukar dengan barang. Harta harus berputar diniagakan, sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang, dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif, dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika produktifkan. Nah, jadi hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak yang segala yang tak terkandung di dalam bumi, dan tugas manusia untuk menjadikan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Dan bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan, sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil di atas dasar suka sama suka tanpa pemaksaan dari pihak manapun. Dan adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai, dan adanya saksi yang bisa dipercaya simetra dengan profesi akuntansi dan notaris. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban pengisian harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islami banker di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan yang di dalam umat Islam. Ya. Dalam operasionalnya perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut. Satu keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan rilis sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Dua, kemitraan yang berarti posisi nasabah. Posisi nasabah investor menyimpan dana dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Dan transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Dan terakhir, universal yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang menggunakan unsur yaitu maisir. Menurut bahasa maisir berarti gampang atau mudah, dan menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering
ketika seseorang beruntung ia mendapati keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung, seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharapkan dalam sistem keuangan Islam. Gharar, menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan yang atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kekuasaan alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induk termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar termasuk dalam transaksi yang bersifat pelarangan karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. Ayat dan hadis yang melarang ghararnya diantaranya dan janganlah yang sebagian kamu memangkan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memangkan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Kamu mengetahui surat Al-Baqarah ayat 188. Dan selanjutnya riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak mendapat perbedaan pendapatan di antara umat muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah benar-benar mengutukkan riba. Akan tetapi apa perbedaan terkait dengan makna dan dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian perekonomian dengan ajaran syariah Islam. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharaman riba, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan pengambilan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Lalu terus berhenti dari pengambilan riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datangnya larangan dan urusan terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 16. Dan karena mereka menjalankan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah batil, kami telah menjadikan untuk orang kafir dan mereka ajab yang pedih. Jenis-jenis riba yaitu riba fadli, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau tukarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, dan beras gandum dan sebagiannya. Dua riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau mempiutangi. Contoh, Andi meminjam uang sebesar 25.000 kepada Budi mengharuskan Andi mengembalikan utangnya kepada Budi sebesar 30.000, maka tambahan 5.000 adalah riba qard. Yang berikut riba yad, yaitu bersifat dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya itu orang yang membeli suatu barang kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual. Pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Dan berikutnya yaitu riba nasiah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakir atau dilibatkan oleh yang meminjam. Contoh, Rusmina membeli cincin seberat 10 gram, oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram juga. Dan jika terlambat 1 tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Hikmah pelarangan riba.
Banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional dan atau tujuan pengharapan riba oleh syariah. Secara keseluruhan, keadilan sosial, ekonomi dan distribusi keseimbangan antar generasi, instabilitas perekonomian dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharapan riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan tentang keadilan distribusi karena mengharapkan riba dimaksudkan segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya. Kitab suci Al-Quran ayat 59. Oleh sebab itu tujuan utama pelarangan atas riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntut akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya dari semua yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chào mừng thầy cô đến với phần giới thiệu của nhóm chơi hết mình.